Barulah Herdis ini tiba-tiba nonjok muka Wiwin pakai tangan sebanyak 2 kali, sampai Wiwin ini jatuh. Setelah Wiwin jatuh, Herdis pun lanjut narik tubuh Wiwin, habis itu dijatuhin lagi, cuma kali ini posisi tubuh Wiwin tuh udah dibalik, jadi telungkup, mukanya hadap bawah. Yo halo guys, kembali lagi di segmen CV. Kali ini kita bakal ngebahas kejadian kemarin. Ada seorang gadis remaja yang baru lulus sekolah tiba-tiba dihabisi nyawanya oleh pacarnya sendiri perkara sesuatu hal yang sebenarnya masih belum pasti. Alias si pasangan ini nembak-nembak sendiri kalau gadis ini udah hamil. Padahal waktu itu belum ada statement dari dokter yang menyatakan kalau gadis ini beneran hamil sebenarnya. Biar kalian lebih paham, langsung aja kita mulai ya. Gadis ini bernama Wiwin Wintarsi, lahir pada tanggal 5 Mei 2004, umur 19 tahun, warga Dusun Tenjolaya, Desa Sindang Herang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Di sini kita panggilnya Wiwin ya. By the way, namanya mirip sama istri kedua Pak Yosef yang kasus Arfad Subang kemarin ya. Bedanya kalau yang itu Mimin Mintarsi, kalau yang ini Wiwin Wintarsi. Gak ada hubungannya sih sebenarnya, cuma gue teringat aja karena namanya mirip. Lanjut ya. Wiwin ini anak dari pasangan Pak Ikin umur 50 tahun dan Bu Apong Enda umur 45 tahun. Dia anak bungsu dari 2 bersaudara yang kakaknya itu bernama Siti Mardiani. Wiwin ini sifatnya introvert, orangnya sering diem, gak banyak basa-basi. Tapi meskipun begitu, dia pernah jadi juara lomba kriya anyaman bambu tingkat SD se-Jawa Barat di tahun 2015 dulu. Waktu dia masih kelas 5 SD di SDN 3 Sindang Herang. Di sekolah itu, Wiwin termasuk anak yang rajin dan berprestasi juga. Makanya setelah menang lomba itu, Wiwin pun ikut lagi lomba anyaman bambu, tapi kali ini udah di tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat nasional. Dia dipilih untuk mewakili Jawa Barat waktu itu. Keren banget ya, dari juara tingkat SD naik ke lomba tingkat nasional. Singkat cerita, setelah lulus dari SD negeri itu, Wiwin masuk sekolah ke Madrasah Aliyah Serba Bakti Suryalaya, dan di madrasah ini pun masih sama. Wiwin tetap murid yang pinter dan gak pernah ada masalah sama teman-temannya. Sampai akhirnya dia lulus dari sana di tahun 2022 kemarin. Begitu tamat dari madrasah, Wiwin inisiatif buat nyari uang tambahan dengan bekerja sebagai operator online di bagian marketing obat herbal, namanya tuh Bungur Sari Sindang Herang. Nah sebelumnya pas Wiwin masih sekolah di Madrasah Aliyah, dia kenal sama seorang pria bernama Herdis Permana, umur 20 tahun, warga Dusun Limus Agung, Desa Payung Agung, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Herdis juga dulunya sekolah di Madrasah Aliyah, cuman dia ini kakak kelasnya Wiwin ya. Beda setahun karena kan dia emang lebih tua setahun dari Wiwin. Nah, awal mula mereka kenalan ya dari Madrasah Aliyah itu. Setelah tamat dari sana, di tahun 2022, Herdis masuk kuliah di Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah atau IAILM Suryalaya Tasikmalaya. Di situ dia ngambil program studi ilmu tasawuf. Dan sekarang di tahun 2023 ini statusnya Herdis ini mahasiswa yang baru masuk semester 3 ya. Karena udah lama kenal, pernah sama-sama satu sekolah juga, Wiwin sama Herdis akhirnya resmi mulai pacaran dan kayak pasangan pada umumnya. Di akun Instagramnya, Wiwin sering posting foto-foto selfie berdua sama Herdis yang kelihatannya itu so sweet banget. Jadi dari Instagram Wiwin sih bisa dibilang dia kelihatan cinta banget sama Herdis. Atau kalau kata orang zaman sekarang, bucin lah ya. Sampai-sampai di bulan Juli tahun 2022 kemarin, tahun lalu, Wiwin juga ada update foto buat ngerayain hari jadian mereka. Captionnya tuh, Happy Anniversary, meski kadang menjengkelkan, tak ada yang lebih baik kecuali dirimu yang bisa membuatku bahagia. Terima kasih telah mencintaiku apa adanya dan mengerti diriku sepenuhnya. Romantis banget ya si Wiwin ini. Kita juga mau pacaran kayak gitu masih ada nggak ya? Tapi anehnya di sisi lain, Herdis malah nggak pernah upload foto apapun yang berkaitan sama Wiwin. Jadi cinta Wiwin ini kayak bertepuk sebelah tangan gitu. Padahal mereka udah kenal lama banget, terus pacaran juga udah 4 tahun guys. Selama 4 tahun pacaran itu, Wiwin sama Herdis ini rupanya udah beberapa kali ngelakuin olahraga ranjang nih. Dan kegiatan membakar kalori yang menggairahkan itu pun terus dilaksanakan, sampai suatu hari Wiwin ini ngerasa kok dia nggak haid ya. Padahal harusnya udah jadwalnya. Tapi di situ dia masih sabar dulu, sampai 2 bulan kemudian ditunggu-tunggu belum datang bulan juga. Barulah di hari Senin 13 November 2023, Wiwin datengin kampus Herdis buat ngasih tahu kalau dia udah telat 2 bulan. Yang aku udah gak mens 2 bulan nih. Wiwin ceritain hal itu sambil minta pertanggungjawaban dari Herdis, karena waktu itu dia udah was-was kalau ternyata dia hamil nih. Begitu tahu Wiwin udah gak mens, Herdis langsung panik. Soalnya status mereka kan belum nikah. Waktu itu mereka pun diskusi panjang lebar di sana sampai akhirnya Herdis nyaranin Wiwin buat gugurin aja kandungannya. Ayo kita ke bidan. Awalnya Wiwin sih nggak rela disuruh merelakan kandungannya itu. Tapi karena dia orangnya penurut, akhirnya disetujui juga ya. Mereka pun lanjut pergi ke tempat bidan itu buat ngejalanin proses.
yang pastinya tempatnya terselubung ya. Karena kan di Indonesia sendiri itu masih dianggap sesuatu yang tabu. Setelah melalui serangkaian tindakan, bidan itu pun ngasih statement kalau prosesnya udah selesai nih, udah berhasil. Di situ Herdis pun udah mulai lega, tapi ternyata kekhawatirannya nggak berhenti di situ guys. Karena seiring berjalannya waktu, Wiwin masih juga nggak datang bulan. Mulai panik lagi dia. Jangan-jangan bidannya abal-abal nih. Pas lagi panik gitu, muncullah niat jahat di pikiran Herdis buat Wiwin sekalian aja biar clear. Awalnya pas pikiran itu muncul, hati nurani Herdis sih nggak tega ya. Soalnya gimana pun juga, kan dia udah lama banget ngejalanin hubungan sama Wiwin. Ada rasa sayangnya juga, walaupun mungkin nggak sebesar rasa sayang Wiwin ke dia. Namun setelah dipikir-pikir ulang, Herdis akhirnya mutusin fix. Dia udah yakin mau ngelakuin itu. Itulah sebabnya di hari Rabu tanggal 29 November 2023, di jam 9 pagi, dia nelpon Wiwin buat ngajakin jalan-jalan. Dan janjian ketemunya itu di kampus Herdis di jam 12.30 siang ya. Waktu itu Wiwin sih mikirnya ya udah jalan-jalan kayak biasa aja, emang kenapa? Kan mereka juga sering tuh jalan-jalan berdua kemana-mana. Jadi dia nggak curiga apa-apa juga sama sekali. Diokein tuh sama si Wiwin. Herdis pun lanjut sesuai rencana jahatnya. Jadi di hari itu dia datang lebih awal ke kampus. Lalu dia keliling-keliling gedung kampus itu buat nyari benda yang bisa dijadikan alat untuk ngebunuh Wiwin. Setelah muter-muter lumayan lama, akhirnya Herdis ini nyampe di sebuah ruangan, ada namanya ruang kepramukaan. Di situ dia ngelihat ada balok kayu sama pisau. Nah, kedua barang itulah yang dimasukin ke dalam tas ranselnya. Lalu di jam 12.30 siang sesuai janji, Wiwin pun muncul dan mereka ketemuan. Sebelum ketemuan sih di pagi harinya di hari Rabu itu, Wiwin sebenarnya masih berangkat kerja bareng kakaknya yang bernama Siti Mardiani. Mereka berdua ke kantor, cuman di jam istirahat di jam 12 siang dia pergi ke kampus Herdis dan nyampe di kampus itu jam 12.30. Setelah ketemuan, Herdis sama Wiwin pun pergi naik motornya Wiwin, keliling-keliling jalan tanpa tujuan jelas mau kemana. Dan lagi-lagi Wiwin pun nurut-nurut aja karena dia percaya penuh sama Herdis. Sampai akhirnya mereka melipir di kampung Puteran Kaler, Desa Puteran, Kecamatan Pageragung, Kabupaten Tasikmalaya. Herdis pun ngajak Wiwin turun dari motor, lalu mereka berdua jalan kaki masuk ke kebun durian. Di situ Herdis pura-pura ngajak Wiwin ngobrol-ngobrol dulu, abis itu baru mereka masuk ke semak-semak gitu. Tapi bukan untuk ngelakuin hubungan ya. Mikirin apa lu? Nah begitu udah masuk semak-semak itu, barulah Herdis ini tiba-tiba nonjok muka Wiwin pakai tangan sebanyak 2 kali, sampai Wiwin ini jatuh. Setelah Wiwin jatuh, Herdis pun lanjut narik tubuh Wiwin, habis itu dijatuhin lagi, cuma kali ini posisi tubuh Wiwin tuh udah dibalik, jadi telungkup, mukanya hadap bawah. Lalu di posisi itu Herdis ngeluarin balok kayu tadi yang diambil dari kampus buat mukul Wiwin di bagian punggung sebanyak 2 kali, sama ke bagian kepala Wiwin sebanyak 3 kali. Sampai balok kayunya itu patah dan akhirnya Wiwin pun udah gak bergerak. Tapi memang di situ dia masih kelihatan hidup, masih bernapas soalnya. Karena itu Herdis pun belum puas, jadi dia lanjut lagi ngeluarin pisau yang juga diambil dari kampus tadi buat nusuk leher sama tulang rusuk Wiwin sebanyak 3 kali yang ngebuat Wiwin benar-benar kehilangan nyawa. Lalu Herdis pun ngecek kondisi Wiwin dan begitu dia yakin Wiwin udah tidak bernyawa, dia pun kabur ninggalin tubuh Wiwin di kebun itu dengan kondisi udah berceceran darah. Nah di part ini Herdis sama sekali nggak ngapus jejak kayak dikubur atau dibuang kemana. Atau kayak kasus-kasus lain ada juga yang dipotong-potong dulu baru dibuang, tapi ini enggak guys. Digeletakin gitu aja sama si Herdis. Terus senjata tajam yang dipakai tadi dibuang di sekitar kebun. Abis itu dianya kabur, dan kalian tahu nggak Herdis ini kemana? Dia kaburnya bukan keluar kota atau yang jauh-jauh, tapi malah ke kampus buat ngikutin perkuliahan kayak biasa. Udah gitu pakai sepeda motor Wiwin pula. Yang tadi mereka boncengan itu kan pakai motor Wiwin. Nah begitu nyampe kampus, Herdis ini kuliah kayak biasa seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Kayak psikopat gitulah, nggak ada ekspresi apa-apa di mukanya. Makanya di kampusnya itu ya sama sekali nggak ada satu teman pun yang curiga sama dia. Setelah kuliah, Herdis balik pulang ke rumahnya sendiri ya. Di sisi lain, tubuh Wiwin yang tergeletak di semak-semak di kebun tadi pun akhirnya ditemukan di jam 3 sore oleh seorang warga bernama Marikin, 47 tahun, yang profesinya itu pencari barang rongsokan. Awalnya Marikin sih mikir kalau yang dilihatnya itu boneka. Tapi pas dilihat-lihat lagi, loh kok ada banyak bercak darah? Terus di situ juga ada kerudung sama gamis yang ngebuat dia yakin berarti itu bukan boneka, tapi manusia asli. Langsung ketakutan lah dia kan langsung lari. Marikin pun mulai nyeritain apa yang dia lihat barusan ke aparat desa sama warga sekitar. Sampai-sampai semuanya heboh. Lalu laporan Marikin itu pun diteruskan ke Polsek Pagerageng. Beberapa saat kemudian polisi dan tim Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya nyampe di TKP kebun itu. Dan dari hasil penyelidikan mereka menemukan beberapa luka robek di bagian pundak, leher kanan bagian di bawah telinga, lebam punggung, dan juga luka di bagian tulang rusuk.
Mereka di situ menyimpulkan kalau ini udah masuk ke pembunuhan berencana. Polisi juga berhasil mengamankan balok kayu penuh darah sama pisau tadi yang dibuang Herdis di sekitar kebun sebelum dia kabur. Setelah polisi olah TKP dan tim Inavis berhasil mengidentifikasi tubuh Wiwin melalui pemeriksaan sidik jari, di malam harinya polisi pun berhasil menangkap Herdis di rumahnya di jam 1 dini hari. Berarti ini udah masuk hari Kamis tanggal 30 November 2023 ya. Jadi di Rabu sore tadi Herdis kuliah, habis itu malamnya dia langsung ditangkap di rumahnya. Di momen penangkapan itu, Herdis sempat berusaha ngelawan petugas karena mau kabur. Makanya petugas langsung ngasih tindakan tegas terukur berupa tembakan di kedua betis kaki Herdis. Dia berhasil ditangkap polisi dalam waktu kurang dari 12 jam setelah tubuh Wiwin ditemukan. Cepet banget ya kali ini. Herdis pun dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan waktu diinterogasi, dia ini ngaku sebenarnya masih sayang sama Wiwin. Apalagi Wiwin pun selama ini perhatian banget sama dia dari awal hubungan mereka. Kalau gue sih nggak percaya ya, ada orang yang sayang tapi nggak sinkron aja antara ucapan di bibir sama perbuatan. Di kantor polisi itu dia dicecar banyak pertanyaan yang ngebuat dia akhirnya nyeritain semua kronologi dari awal. Sekaligus juga dia ngaku kalau selama pacaran sama Wiwin, sejak masih sekolah di Madrasah Aliyah, mereka udah beberapa kali ngelakuin hubungan mama papa. Tapi begitu Wiwin gagal tadi, dia langsung panik karena secara mental belum siap. Terus katanya dia masih kuliah sama belum kerja juga. Jadi nggak kebayang harus nanggung aib punya anak di luar nikah. Akibat perbuatannya, Herdis dijerat pasal 340 KUHP tentang yang ngebuat dia terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Bagusnya yang mana nih hukumannya menurut kalian? Sementara untuk Wiwin, tubuhnya diotopsi di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya di hari Kamis malam, tanggal 30 November 2023. Proses otopsi Wiwin dilakukan oleh tim dokter forensik dari Polda Jabar dan berjalan sekitar 2 jam ya. Setelah proses otopsi selesai, tubuh Wiwin langsung dibawa pulang oleh pihak keluarga ke kampung halamannya di Dusun Tenjolaya, Kabupaten Ciamis menggunakan mobil ambulans. Dan di kampung halamannya itu, Wiwin dimakamkan di TPU Dusun Tenjolaya, Ciamis. Setelah kejadian ini viral, Herdis pun dibully habis-habisan sama netizen. Apalagi Herdis ini kan mahasiswa fakultas dakwah. Tapi kok bisa-bisanya dia tega ngelakuin hal yang tidak manusiawi gini? Untuk mendiang Wiwin, semoga tenang di sana, dosa-dosanya diampuni, dan keluarganya bisa diberi ketabahan ya. Terima kasih kalian yang udah nonton, boleh klik subscribe di channel ini bagi yang mau dapetin info paling lengkap soal kasus-kasus terbaru tanpa harus bingung baca berita. Dan Assalamualaikum.